Perkenalkan, nama saya Arya Wibowo, saya dari Prodi Teknik Informatika, NIM saya 202223161. Saya akan mempresentasikan proposal berjudul Pengembangan Sistem Pemantauan Kesehatan Mental Mahasiswa melalui Analisis Sentimen berbasis Deep Learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem pemantauan kesehatan mental mahasiswa melalui analisis sentimen berbasis deep learning. Di sini ada latar belakang. Kesehatan mental mahasiswa saat ini menjadi isu yang semakin mengemuka di lingkungan pendidikan tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan meningkatkan kasus gangguan psikologi pada mahasiswa dari tahun ke tahun. Dan situasi ini kian terasa sejak pandemi COVID-19 terjadi tekanan akademik. Kesulitan finansial proses adaptasi tersebut lingkungan baru, serta kesenjangan antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab kuliah merupakan faktor-faktor yang sering memicu stres dan gangguan mental. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah mental mahasiswa meningkatkan dan dipengaruhi banyak faktor. Ini latar belakang masalah. Di Indonesia personal diperburuk oleh keterbatasan layanan konseling yang mudah diakses, sistem deteksi dini yang belum memadai, dan stigma sosial terhadap isu kesehatan mental masih membuat sebagai mahasiswa enggan mencari pertolongan secara terbuka. Penjelasannya adalah mahasiswa sulit mendapatkan bantuan karena sistem dan stigma. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Ini ada natural language processing atau NLP dan deep learning. Kita analisis sentimen untuk menilai kondisi fisiologi melalui teks yang dihasilkan, rumusan dan batasan masalah. Nah, di sini ada bagaimana merancang sistem pemantauan kesehatan mental masih menggunakan pendekatan analisis sentimen. Bagaimana penerapan model deep learning dalam mengklasifikasi kondisi mental mahasiswa berdasar teks? Sejauh mana tingkat akurasi model deep learning mampu mengenal kondisi mental mahasiswa? Itu bagaimana merancang sistem pemantauan kesehatan mental mahasiswa menggunakan pendekatan analisis sentimen. Nah, rancangan sistem biasanya menghadapi kerangka kerja continuous sentiment. 1. Pengumpulan data, di mana pengambilan data teks atau media sosial. 2. Klasifikasi emosi atau sentimen menggunakan pendekatan leksion atau basis atau kamus emosi. Kedua, bagaimana penerapan model deep learning dalam mengklasifikasi kondisi mental mahasiswa berdasarkan teks. Deep learning bekerja dengan mempelajari pola kompleks dalam teks tanpa perlu fitur manual yang rumit, disebut LSTM atau Long Short Their Memory. Sangat efektif untuk memahami konteks kalimat panjang dan hubungan antar kata. Dan ada lagi CNN atau Convolution
neural network atau efektif dalam mengekstraksi fitur penting dari teks untuk klasifikasi cepat. Nah, yang ketiga adalah tingkat akurasi dalam mengenali kondisi mental manusia cukup tinggi. Satu, akurasi umum, deteksi spesifik, atau performa tertinggi. Nah, sekian jawaban dari saya. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengembangkan sistem pemantauan kesehatan mental mahasiswa berbasis analisis sentimen deep learning, menerapkan model LSTM dan Indo-BERT untuk klasifikasi sentimen teks bahasa Indonesia, mengevaluasi kinerja dan tingkat akurasi sistem dalam mendeteksi kondisi mental pengguna, menyediakan dashboard pemantauan bagi konselor dan pihak kampus agar tindak lanjut dapat dilakukan secara terarah. Nah, di sini ada manfaat penelitian. A. Manfaat teoretis. 1. Memberikan kontribusi ilmiah di bidang Natural Language Processing atau NLP, khususnya analisis sentimen berbasis berbahasa Indonesia. 2. Menambahkan referensi penelitian mengenai penerapan deep learning dalam bidang kesehatan mental. B. Manfaat praktis. 1. Membantu institusi pendidikan dalam mendeteksi kondisi mental mahasiswa secara dini. 2. Membantu konselor dalam mengidentifikasi mahasiswa yang memerlukan pendamping lebih lanjut. 3. Menyediakan platform aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan perasaan dan kondisi mereka secara anonim. Tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development atau RD yang dikombinasikan dengan metode eksperimental. Tahapan penelitian meliputi studi literatur, pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan sistem, pelatihan model, pengujian, serta evaluasi hasil akhir. Nah, di sini ada metode pengumpulan data. Data diperoleh melalui pengumpulan dataset teks berbahasa Indonesia yang relevan dengan isu kesehatan mental dari sumber terbuka atau open dataset, kuesioner atau jurnal harian digital yang diisi oleh responden mahasiswa, pemberian label atau anotasi data oleh tim gabungannya yang terdiri atas mahasiswa fisiologi dan ahli NLP, kajian pustaka dari buku, jurnal, dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Nah, di sini ada metode pengembangan sistem. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan model Agile dengan proses iteratif agar dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna selama pengembangan berlangsung. Tahapannya meliputi fase 1, analisis kebutuhan. Fase 2, prapengolahan data. 3. Pengembangan model. 4. Integrasi sistem. 5. Pengujian dan evaluasi. Nah, di sini ada tinjau pustaka. Saya dibagi menjadi 3. Satu ialah studi terdahulu, konsep dasar,
dan perangkat penelitian. Di sini saya jelaskan studi terdahulu. Nur Fitri atau Rahmat 2022 meneliti deteksi depresi mahasiswa melalui analisis sentimen media sosial menggunakan LSTM dengan dataset 5.000 cuitan berbahasa Indonesia. Konsep dasar: A. Kesehatan mental mahasiswa. B. Proses bahasa alami atau NLP. C. Analisis sentimen. D. Pembelajaran mendalam atau deep learning. E. Long short term memory atau LSTM. F. BERT dan Indo-BERT. Perangkat militeran, perangkat lunak, perangkat keras. Saya akan melanjutkan bab penutup atau kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam proposal penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Permasalahan kesehatan mental di kalangan mahasiswa. 2. Teknologi analisis sentimen berbasis deep learning. 3. Sistem yang disusul dirancang untuk mengklasifikasikan kondisi kesehatan mental mahasiswa. 4. Penelitian terdahulu yang dijadikan tinjau studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis NLP dan deep learning. 5. Pengembangan sistem penggunaan metode Agile dengan pendekatan interaktif dinilai paling sesuai untuk penelitian ini karena memungkinkan penyesuaian yang fleksibel. Nah, di sini ada saran. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dalam proposal penelitian ini, penulisan mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Bagaimana penelitian melanjutkan disarankan untuk memperluas sumber data masukan. 7. Pihak perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung pengembangan dan penerapan sistem semacam ini sebagai bagian dari program peningkatan layanan kesehatan mahasiswa. 8. Perlu dilakukan kerja sama lintas disiplin antar bidang teknik informatika dan psikologi. 9. Aspek keamanan dan privasi pengguna harus menjadi prioritas utama dalam implementasi sistem ini. 10. Pengembangan sistem ke depannya sebaiknya mempertimbangkan penambahan fitur notifikasi otomatis kepada konselor. 11. Penelitian ini perlu diuji coba secara langsung di lingkungan kampus nyata dengan melibatkan mahasiswa sebagai responder aktif agar valid. Ini ada daftar pustaka ditemukan Devli yang Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sudah, akhir tadi.